Annyeonghaseyo, sekarang nge-review drama Alice. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini mengisahkan tentang seorang Park Jin Kyu adalah seorang detektif yang tidak dapat menunjukkan emosinya. Saat menyelidiki kasus misterius, ia menyadari keberadaan penjelajah waktu atau bisa disebut sebagai time travel. Para penjelajah waktu datang ke masa kini dari masa depan melalui ruangan yang disebut Alice. Park Jin Kyu berjuang untuk mencegah adanya hal-hal negatif melalui Alice. Di masa sekarang, tahun 2020, ia bertemu dengan wanita bernama Yoon Tae-yi. Tae-yi wajahnya sangat mirip dengan sang ibu, yaitu Park Sun-young yang sudah meninggal saat Jin Kyu remaja. Sebelumnya, Park Sun-young berpesan pada sang anak apabila mereka bertemu kembali, maka itu adalah reuni yang ditakdirkan. Ia meminta anaknya agar tak saling menyapa atau menegur. Tapi Jin Kyun malah mendekati Tae-yi karena sangat mirip dengan sang ibu. Yoon Tae-yi adalah seorang ahli fisika yang jenius. Dia pun memegang kunci tentang perjalanan waktu. Mereka mencoba mengungkapkan kasus penjelajahan bersama dan menyadari ada rahasia kehidupan mereka di masa lalu. Jadi bagaimanakah hubungan Tae-yi dan Jin Kyung dalam menutup pintu perjalanan waktu? Bagaimanakah Jin Kyun bisa menemukan orang yang membunuh ibunya? Apakah yang akan terjadi apabila Alice ditutup? Komentar gue sama drama ini, wah gokil ya. Si Ju-won ini comeback setelah wamil dan dramanya menurut gue banyak adegan action. Pasti gak mudah untuk ngambil gambarnya. Dan pihak SBS juga ngasih lihat gimana behind the scene-nya si Ju-won itu berani banget nyebrangin batangan besi tanpa pemeran pengganti. Itu gokil banget sih. Dan yang lebih seru lagi menurut gue, Ju-won tuh actingnya berusaha untuk jadi orang yang dingin, gak punya perasaan. Dari matanya tuh kelihatan banget ya, dalam banget dia jadi karakter si Jin Kyun ini. Terus ya di drama ini ceritanya itu bermula kan dari tahun 92. Si Ju-won ini aktingnya tuh jadi remaja pakai baju SMA. Dan dia tuh masih cocok gitu aja loh, padahal umurnya tuh udah ya banyak lah ya. Terus Kim Hae-sun yang jadi ibunya, ini juga perubahannya gak ada perubahan menurut gue, tetap cocok. Awalnya jadi ibunya Ju-won, terus jadi profesor muda yang umurnya 30-an lebih. Terus sempat juga dia jadi kuliahan pakai bandana gitu, rambutnya panjang. Dan tetep ya cantik, wajahnya gak berubah sama sekali. Menurut gue gokil banget sih ini drama. Dari segi cerita sih menurut gue bikin penasaran tiap minggunya. Jadi misteri apa aja yang akan dibongkar di episode-episode selanjutnya tuh bikin penasaran. Dan yang gue suka adalah peralatan di tahun 2050. Itu tuh canggih banget ya kamera CCTV-nya. Terus kayak drone yang mirip kumbang gitu. Tapi pas diambil handphone itu gak kelihatan tuh drone-nya karena kan dari masa depan kan ya. Gue pikir sih gak bakal ada cerita cinta gitu sih, karena si Jin Kyun kan emang gak merasakan apapun. Tapi lihat dari sisi lahnya Tae-yi di episode 8 yang ternyata bukan kembaran ibunya itu, gue sih yakin bakal ada cerita cinta mereka berdua. Gue penasaran juga sih gimana nanti si Jin Kyun ini bakalan ketemu bapak aslinya, apakah akan balik ke tempat asalnya si ibu dan bapaknya atau tetap di masa sekarang. Gue baru nonton sampai 18 episode dan gue merasa gak percaya ternyata orang yang deket kita itu bisa jahat sama kita. Ini tuh cerita fiksi ya dan gak masuk akal memang. Tapi enak untuk diikutin kalau yang bingung sama nonton drama ini karena penjelajah waktu pindah waktunya gitu. Jangan ambil pusing. Dan apalagi kalau si Tae itu lagi ngebahas teori fisikanya dia.
Nggak usah didengerin aja, yang penting lo lihat alur ceritanya aja sih. Jujur aja nih ya, gue tuh nggak begitu ngerti kalau pas si Taehi ini nulisin rumus-rumus dalam hal fisikanya dia gitu. Bahkan ada satu scene si Taehi nulis rumus gitu, dan gue yakin sih itu mungkin nggak asal-asalan ditulis gitu, karena bakal dikomplain ya sama netizen sana ya. Dan itu menurut gue tulisan yang rumit, tapi dia bisa ngapalin tulisan itu. Gokil banget sih si Kim Hisun ini. Buat yang masih bingung tentang drama ini, gue kasih tahu ya, kuncinya itu sebenarnya jalur Alice ini udah ada dari tahun 92. Nah, mereka tuh ada misi untuk ngambil buku yang disebut namanya buku nubuat dari salah satu profesor. Tapi ternyata ada penjelajah lain yang nyoba ngambil buku itu. Saat mau balik bawa buku itu, ternyata si Sun Young ini hamil anak dari Yoo Min Yuk, yaitu bapaknya si Juwon. Akhirnya Sun Young ini milih untuk menetap di tahun 92 karena nggak pingin kehilangan bayinya. Sementara si Min Yuk bilang ke atasannya di masa depan kalau si Sun Young itu menghilang. Buat yang drama ini tapi merasa pusing karena lihat tanggalnya dan juga ini di tahun berapa, mendingan lihat aja, biasanya tuh ada tanggal yang dikasih penulisnya di layar. Jadi kalian bisa tahu itu ada di tahun berapa, tanggal berapa, dan gak bikin pusing sih menurut gue. Kalau nonton drama ini tuh gue inget sama dramanya si Min Ah yang suaminya tuh suka menjelajah waktu juga naik kereta. Kalau ini kan Alice gitu, kayak jalur gak kelihatan ya, tapi menurut gue tuh markasnya dari atas tuh kelihatan bagus banget, kayak di tengah hutan tapi ada gedung gitu. Kalau gue sih suka ya sama drama yang kayak gini, nggak terlalu mikir banget, tapi bikin penasaran. Dan kalau yang masih bingung sih tinggal lihat keterangan waktunya aja, si Junwon sama si Hisun ini ada di tahun berapa. Dan gue sebenarnya penasaran sama hubungannya si Juwon sama si Hisun ini nanti kayak gimana, akan kayak gimana, soalnya gue belum nonton sampai habis ya. Mudah-mudahan sih, gue berharap sih happy ending dan gak bikin gantung gitu loh ya. Dan guys, drama ini sebenarnya udah habis dari minggu kemarin. Gue sih bacanya sih banyak yang kecewa, banyak yang ngerasa ih kok kayak gini ya gitu, tapi gue sih tetap mau nonton. Ngabisin nanti, sengaja gue pending dulu ngabisinnya biar kangennya bisa lama-lama juga sih sama si Jiwon, karena akan nunggu next projectnya pasti akan lama banget. Yang gue tahu Jiwon itu bakalan di make up dengan wajah yang tua gitu, karena gue liat behind the scene atau cutscene-nya dikasih lihat fotonya saat si Jiwon berubah jadi kakek-kakek gitu, dan itu nggak kelihatan. Mungkin mereka pintar dalam hal segi mengubah wajah menjadi lebih tua gitu ya. Tapi kalau ending sih gue nggak tahu sih. Mungkin semoga aja sih nggak semenyesal Backstreet Rookie ya, akhirnya yang kayak gitu doang gitu. Itu sih. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama Alice. Menurut gue sih ini drama sampai episode 18 masih menarik. Apalagi ceritanya beda dan fantasinya cukup bikin orang penasaran sih. Kalau akhirnya nggak bagus menurut orang, tapi gue sih nggak tahu sih. Mudah-mudahan menyenangkan aja sih. Oke guys, terima kasih udah nonton. Kamsahamnida, annyeonghaseyo. Sampai jumpa di review drama selanjutnya.